Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya mengimplementasikan Camunda REST API. Apa itu Camunda REST API? Ya, Camunda REST API adalah engine REST ya atau API yang by default itu sudah disediakan oleh Camunda sehingga kita bisa ngapa-ngapain nih di Camundanya itu menggunakan protokol API. Nah, apa aja API-nya? Rekan-rekan bisa buka ya pada tautan berikut. Nanti saya sematkan juga di deskripsi. Jadi ada banyak. Tapi untuk pertemuan kali ini, di video ini saya akan membahas sederhana saja ya endpoint-nya. Nah, ini dokumentasi lengkap, nanti bisa diakses via URL berikut. Terus yang akan kita pelajari pada video kali ini adalah start proses, kemudian list semua proses instance yang aktif, list proses instance pada task tertentu, get detail variable, get detail proses instance, get task ID, dan submit. Nah, tapi sebelum kita praktek, saya akan sharing terlebih dahulu ya istilah penting yang harus kita mengerti. Pertama adalah start proses. Start proses adalah ya untuk memulai suatu proses ya, khususnya pada definition ID atau pada proses definition. Jadi di sini kalau kita mau ngomongin Rembers ya start proses adalah bagaimana untuk kita memulai proses dari definition ID yang dari proses definition ini yang sudah eh, kita deploy sebelumnya. Jadi untuk memulai suatu proses itu adalah start proses. Berikutnya adalah submit form. Jadi submit form itu kan ketika start proses dia akan lanjut ke user task berikutnya ya. Nah, submit form itu ya proses ataupun aktivitas untuk nge-submit dari satu user task atau activity ke activity berikutnya. Jadi untuk submit prosesnya itu adalah namanya ya submit proses itu ya. Untuk pindah gitu, untuk melanjutkan proses. Kemudian ada proses definition ya. Proses definition itu ya satu proses workflow ini terdiri dari pool, ada start proses, ada macam-macam nanti notasinya. Ya jadi intinya satu pool ini adalah satu proses definition. Nah, biasanya juga ada udah terdiri dari beberapa line ya. Nah, ini kebetulan nanti kita prakteknya satu atau dua line dulu. Kemudian adalah proses instance. Proses instance itu ya ini adalah proses yang berjalan atau yang aktif dalam suatu proses definition. Nah, ini ada 5, ada 3 yang sedang di review reimburse, ada 2 yang sedang di approval reimburse, sehingga totalnya 5 dan ini adalah proses instance yang aktif. Berikutnya adalah activity. Ya, activity adalah apa namanya ya ini misalkan di dalam contoh proses definition ini ada 3 activity ya start proses kemudian ada review reimburse kemudian ada approval reimburse. Nah task activity itu ya ini. Nah ini activity ID-nya review reimburse. Di activity ID ini ada 3 proses instance 1, 2, 3. Di activity ID approval reimburse itu ada 2 proses instance 1, 2. Nah masing-masing activity ID nanti bisa kita lihat detailnya dan dia punya activity instance ID. Jadi eh, proses instance yang sedang aktif di activity tertentu itu mempunyai activity instance ID. Nah, itu sebagai pembuka. Nah, jadi kita sudah belajar tiga ya, berapa? Satu, dua, tiga, lima istilah penting. Setidaknya itu yang harus kita mengerti agar nanti bisa mengikuti tutorial ini dengan lebih baik, lebih mudah, lebih gampang. Kemudian kita nanti akan ngebuat start proses. Kemudian start proses itu ya endpoint untuk memulai suatu proses. Kemudian list semua proses instance yang aktif. Kemudian list proses instance pada task tertentu. Jadi yang ini tadi ya proses instance pada task tertentu. Kalau list semua proses instance yang aktif, semua proses instance ini kalau proses instance pada task tertentu, nah berarti pada task review reimburse atau pada task approval reimburse. Kemudian get detail variable itu untuk mendapatkan detail dari detail variabel ya dari suatu proses instance.
Nah, untuk mendapatkan value-value ini nih, nanti itu menggunakan get variable. Kemudian get detail process instance ya ini untuk ngedapatin detail process instance-nya. Nanti kita lihat aja ya return atau response dari API-nya kayak gimana. Get task ID, kenapa kita perlu membuat endpoint ini atau ngehit endpoint ini? Karena nanti di saat submit itu yang diminta adalah ID task-nya. Misalkan kita mau ini ya, kita mau nge-submit ini nih, reviewers yang ini. Nah, nanti ini yang diminta nih, task ID, activity ID ini. Nah, gitu. Jadi nanti kita akan belajarnya pakai engine REST-nya ya, pakai API. Nah, kalau udah bisa API nanti bisa ngapa-ngapain gitu. Misalkan mau bikin user interface-nya pakai Laravel kah, pakai React, apapun lah, itu bisa juga. Oke, nah ini study case-nya, ini saya buat, nanti mungkin ini juga akan saya upload ya kalau pada mau belajar pakai BPMN yang sama. Ini start prosesnya mengajukan reimburse, kemudian review reimburse, kemudian ini ada exclusive gateway ya kalau reimburse-nya, oh ini kebalik ya, kalau reimburse-nya diterima ya udahlah end proses gitu. Selesai nih diterima, nanti dikirim gitu. Tapi kalau reimburse-nya tidak diterima, silakan mengajukan revisi lagi. Ini karyawan, ini finance. Oke, kemudian ini kita beri apa ekspresi. Nah, tapi sebelumnya di sini di mengajukan reimburse ini saya sudah buat form ya. Formnya ini ada nama sama jumlahnya aja. Kita buat sederhana. Kemudian di review reimburse ini ada nama, jumlah sama catatan sama ada checkbox ya apakah diterima. Terus kalau yang di mengajukan revisi sama, nanti kan kalau mengajukan revisi catatannya dibuat ya sama si finance, terus karyawan lihat apa sih kenapa kok ditolak nanti mengajukan ulang. Gampangnya gitu kita bikin sederhana dulu. Oke, berarti di review members ya ada tadi apakah diterima ya. Jadi kayaknya itu diterima. Kita buat ekspresinya dulu. Ekspresi ini diterima. Oke. Yang atas ini ketika tidak diterima. Dipakai boolean aja. Oke, kita deploy. Oke, from review kita juga deploy. Yang ini kita juga deploy. Eh, nah ini ya saya sebelumnya sudah buat, tapi ini coba kita bikin baru aja ya sambil belajar dan memahami prosesnya. Ini bikin collection baru, tutorial reimburse. Oke, tutorial reimburse. Nah, sebelumnya di Postman ini saya sudah buat environment localhost dengan variabelnya host ya ini yang localhost apa initial value-nya localhost port 8080. Oke, maka kita mulai dengan start proses. Nah, start proses berarti kan kita ikutin ini aja ya start proses. Ini endpoint-nya ya. Nah, kalau ini udah saya rangkum, teman-teman nanti bisa kalau butuh endpoint lain atau butuh lebih jelasnya itu bisa buka dokumentasi lengkapnya aja. Ini biar kita cepat dan tahu dulu lah gitu. Setelah tahu nanti teman-teman bisa explore lebih lanjut. Start proses itu metodenya post. Terus ini nya oke. Aduh. Oke. Nah, berikutnya, ini kan key ya. Key itu apa sih? Key itu ya proses definition key-nya. Itu di mana sih proses definition key? Itu bisa dilihat dari sini nih. Ini ya, proses ID ya, reimburse. Kita tinggal copy aja. Kemudian ini reimburse. Nah, terus selanjutnya jangan lupa di bagian header itu diberi key content tab ya.
Apa sih konten tab itu? Konten tab itu ya untuk ngasih tahu nanti itu konten kita, respon, request, respon body, request body itu bentuknya apa. Nah, Camunda itu dia kita bentuknya adalah JSON. Oke, nah eh, kemudian ini adalah body. Body itu apa aja yang akan dikirimkan di saat start ini. Nah, kalau kita coba lihat ya pada dokumentasi di bagian proses definition start instance ya. Nah, ini tadi ya, ini ada di sini kan lengkap kan dokumentasinya. Bisa pakai definition ID, bisa ada pakai definition key. Terus di sini request body-nya ada variabel, kemudian ada value, kemudian ada type gitu. Nah, ada value, ada type. Tadi kita perlu di start proses ini kita ada dua value ya, nama, key-nya nama sama jumlah. Nah, ini biar gampang saya kopas aja ya dari sini. Nanti sambil saya jelasin. Oke. Nah, ini tipenya JSON, terus kemudian ini ada key ya, key-nya kan variabel, kemudian variabel punya key lagi nama, kemudian value-nya itu apa, value dari nama itu apa, kemudian tipenya apa, tipe datanya ya string, terus jumlah ya, jumlah itu value-nya berapa, tipenya integer, kemudian business key-nya itu diisi dengan apa. Nah, ini reimburse. Ini kebetulan Dinda akan melakukan reimburse senilai 1 juta rupiah misalkan. Kemudian reimburse ini bisnis key-nya reimburse Dinda 1 juta rupiah. Oke, kemudian kita submit. Oke ya sudah masuk. Nah, untuk membuktikan, untuk ngecek apakah beneran sudah masuk, kita bisa melihat dari taksis dulu. Ini ya, created a few second ago. Nah, ini pas ya, Dinda 1 juta. Kemudian dia ada di sini ya, review rembar sebentar kan. Nah, kemudian kita bikin lagi ya. Satu lagi, Diki, misalkan 1.500.000. Reimburse Diki 1.500.000 rupiah. Submit. Oke, kita cek lagi apakah ada. Nah, ini masuk ya. Masuk. Sehingga kalau dilihat dari cockpit, akan ada dua proses harusnya ya. Betul ya, dua proses. Nah, kemudian kita mau membuat list semua proses instance yang aktif. Jadi di proses definition itu ada proses instance apa aja sih? Ya ini endpoint-nya. Kopas. Kalau mau lihat dokumentasinya, cara baca dokumentasinya ya, itu kan kita mau lihat proses instance. Ya udah cari aja di sini bagian proses instance. Terus kemudian kita mau dapetin listnya, list proses instance. Nah ini, list proses instance. Terus kita mau ngedapetin proses instance yang aktif itu per task ID, per activity ID. Nah, cari aja filter ataupun parameter yang bisa dipakai. Nah, ini ada activity ID in. Gitu. Udah. Nah, kemudian ya sudah kita bikin dulu di Postman-nya list proses instance. Get request, metodenya get ya. Metodenya itu get. Nih, get. Metodenya get. Get. Oke, ini list all process instance. Oke, ini sorry, ini kita mau ngelihat proses instance
di semua proses definition key-nya Rembers. Jadi ini pakai yang ini nih, proses definition key Rembers ya. Sorry, ini kita belum melihat proses install di activity ID tertentu, tapi di semua di satu proses definition. Tadi apa artinya proses definition? Ya artinya semua proses ini kita mau melihat apa namanya proses instance yang sedang aktif. Nah, definition key-nya Rembers ya. Tadi di sini itu Rembers. Oke, oke, mari kita hit. Oke, di sini eh, proses definition key Rembers. Rembers Dinda. Nah, oh iya, ini kenapa ada banyak? Harusnya kan dua ya, tapi ini kenapa banyak? Ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Karena ada banyak versi. Ada ini di sini di definition versi 2 ini ada dua, di definition versi satu ini ada lima, pas tujuh kan. Berarti kalau kita mau melihat di proses definition yang terbaru aja, berarti kita tambahkan filternya. Cari aja proses definition key. Nah, by deployment ID. Harusnya bisa pakai by deployment ID sih. Ya, pakai deployment ID. Kita tambahkan deployment ID-nya. Oke, terus deployment ID-nya dapat dari mana? Dari sini. Ini nih, deployment ID. Kita copy. Oke, kemudian kita hit. Nah, udah ya, cuman ada, satu, dua, tiga, empat, lima. Masih ada lima. Wait. Oh, sorry, salah ya. Ini kan yang ke satu. Kita mau pakai yang dua. Kita mau pakai yang dua. Tadi ngelihatnya dari mana sih? Nah, ini ya, salah copy ya. Tadi yang kita pakai itu yang satu. Benar, kalau satu ada lima. Ini definition versionnya yang kedua. Kita copy. Oke. Ya, benar ya. Sudah ada dua aja. Yang pertama adalah reimburse denda 1 juta rupiah, yang kedua adalah reimburse diki 1.500.000 rupiah. Oke, gitu. Kita sudah bisa dapetin. Next, kita ngebuat proses instan pada task tertentu. Proses instance pada task tertentu. Ini di copy aja. Ini eh, kita bikin lagi. Add request. Get lagi. Ini judulnya list proses instance pada suatu task gitu aja ya, gampang. Biar gampang dimengerti. Oke. Nah, ini butuh dua parameter. Parameter pertama adalah proses definition key-nya. Parameter kedua adalah activity ID in gitu. Di activity ID yang mana? Nah, balik lagi, kita mau lihat yang mana? Yang ini. Ini activity ID ada satu, ada dua. Nah, ya sudah, kalau kita mau lihat di sini, activity ID in-nya review reimburse. Nah, ini benar. Nah, kalau kita hit, nah, ini banyak ya karena tadi kena deployment ID. Ya udah kita tambahin aja nih deployment ID-nya. Deployment ID. Oke, oke ya, bener ya, cuman ada dua di sini. Kalau mau lihat yang ada di mengajukan revisi, ya coba aja. Kan belum ada ya di mengajukan revisi ya.
Belum ada, harusnya nol. Mengajukan revisi itu ID-nya, oh, belum ada ya. ID-nya masih kayak gini ya. Tadi belum diedit, takutnya kalau nanti ngedeploy lagi malah apa? Harus pindah definition ID-nya. Hmm, coba kita pakai yang ini aja. Nah, betul kan masih kosong. Oke. Oke, kita sudah punya API untuk ngedapetin proses instan pada activity ID tertentu. Kemudian berikutnya kita mau membuat get detail variable. Tadi ngisi apa aja sih? Gitu. Nah ini get detail variable. Kita bikin baru. Oke. Get detail variable. Oke. Oke. Nah kemudian di sini pakai apa namanya ID proses instance. Jadi kita harus tahu dulu mana yang mau kita lihat detailnya. Misalkan kita mau lihat detail yang ini ya, yang reimburse Dinda 1 juta rupiah. Kita copy dulu proses instance ID-nya. Kemudian kita paste di sini sebagai ID proses instance di sini ya. Nah, betul kan? Ini tadi variabel yang dimasukkan ada nama sama jumlah. Ini string, namanya Dinda, kemudian jumlah itu integer, value-nya 1 juta. Oke. Terus ini ada satu juga barangkali penting ya, get detail process instance. Ini sama sih, cuman nggak ada slash variabelnya aja. Ini kita duplikat ya, berarti ya. Get detail, sebentar, duplikatnya tidak lengkap ini ya. Udah kita copy satu-satu aja. Oke, variabelnya dihilangkan. Kemudian kita copy lagi ID-nya. Oke, ya ini kayak gini doang sih. Ada ID, ada definition ID, business key gitu. Jadi ini apa namanya melihat detail proses instance-nya, ya detail proses instance. Oke, kemudian kita lanjut ke berikutnya yaitu endpoint untuk get tax ID. Karena tadi ya untuk melakukan submit itu butuh parameter ID. Ini kita copy aja, kita bikin baru lagi. In, add request get tax ID. Get tax ID. Oke, nah ini pakai parameternya proses instance ID ya. Proses instance ID. Jadi kita copy dari sini tadi ya. Ini proses instance-nya kan yang ini. Oke, get tax ID. Oke. Nah, ini kan, ini adalah tax ID-nya muncul nih, yang tadi sudah kita hit berdasarkan proses instance ID. Kemudian yang berikutnya adalah submit. Nah, submitnya itu menggunakan endpoint
berikut ini. Add request. Kemudian ini metodenya post ya. Sebentar. BTW ini agak lemot laptopnya karena buka video recorder. Oke. Nah, ini ID-nya adalah tax ID yang tadi kita dapatkan dari sini. Nah, yang ini tax ID-nya. Oke. Nah, kemudian bodinya itu kan raw ya. Ini headernya content type application JSON. Nah, kita ambil dari sini aja karena ini ngelanjutin ya. Oke, submit form. Oke, nah, di sini kita coba lihat di review Rembers itu ada form apa aja. Review Rembers kan manggil form review revisi. Form review revisi. Ini ya form review revisi itu ada nama, ada jumlah. Nah, nama sama jumlah kan diisi di start proses tadi kan. Berarti di sini itu ngisi catatan sama apakah diterima. Nah, ini kita ganti aja. Bisnisnya udah nggak perlu. Nah, ini diganti dengan catatan, terus sama diterima. Diterima, diterima. Itu kita bikin false dulu ya, agar masuk ke mengajukan revisi. Diterima, value-nya itu false, tipenya itu boolean. Nah, kemudian catatannya eh, angka yang Anda apa reimburse yang Anda masukkan terlalu besar dari kwitansi. Misalkan gitu ya. Yang diberikan, silahkan lakukan revisi. Oke. Ini udah, kemudian kita submit. eh engine. Oh, astagfirullah. Salah. Ini belum ada hostnya. Oke, submit. Oke, ini tipenya apa? Statusnya 204. Kita lihat ya. Yang ini tadi ya. Tadi kan reimburse 1 juta ini. Kalau kita reload, nah dia sudah ada di jalan di mengajukan revisi. Di mengajukan revisi, kalau kita lihat itu masuk eh, apa catatannya tadi reimburse yang Anda masukkan bla 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 tadi sudah masuk ke tax list ini. Nah, kayaknya udah gitu aja ya. Jadi asalkan bisa lihat start proses, list all process instance, list proses instance pada suatu task, get detail variable, get detail proses instance, get task ID sama submit form udah bisa ngapa-ngapain sih. Udah banyak lah nanti hal yang bisa dilakukan. Ya nanti ini kan tinggal disubmit lagi pakai task ID, terus direview lagi, dijadikan true, harusnya selesai. Itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau perlu diskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Eh, Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.